5 rumah yang berada di permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Lima rumah yang berada di permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Hembusan angin yang kencang dan padatnya permukiman membuat api juga cepat merambat ke rumah lainnya. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharganya dari kobaran api. Menurut salah satu warga, kebakaran berawal dari padamnya lampu di salah satu rumah warga. Namun saat meteran listrik dinyalakan, terjadi korsleting hingga muncul api dan membesar. Ya awalnya kan lampu di rumah kan mati Pak, turun. Dinyalain sama suami saya. Kan dia masuk di turun lampunya, dinyalain. Habis itu dapat 5 menit ya. Di atas tuh kayak suara orang jalan. Dia kan lagi bintang perhatiin. Saya naik ke atas. Ya, sampai ada yang masuk, ada yang itu belakangnya ditutup. Begitu naik ya di atas, api udah gede. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara itu dari listrik, informasi dari Pak RW, namun nanti ada penyelidikan dari kepolisian. Berarti dugaan sementara korsleting listrik ya Pak ya? Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dipastikan 15 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan kasusnya ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Sebuah gudang kabel fiber optik di Koja, Jakarta Utara hangus terbakar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu panel listrik gudang. Api dengan cepat membakar isi dalam gudang kabel fiber optik di Jalan Pelumpang, Koja, Jakarta Utara, Senin sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Lokasi gudang yang berada di lantai 3 juga membuat petugas damkar sempat kesulitan untuk menjangkau titik api. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu panel dan menyambar isi di dalam gudang. Dugaan sementara menurut informasi dari konsep listrik, namun nanti ada penyelidikan dari kepolisian. Itu yang kebakar berarti bagian apa sih Pak? Kebagian gudang ini fiber atau plastik itu. Bangunannya itu berbahan seng atau apa Pak? Seng. Yang di bawah itu kontainer, 2 lantai kontainer, di atas itu lantai, itu baru itu seng-sengnya itu. Api dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian, setelah 12 unit mobil damkar Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan kini kasusnya ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi 8 kali, pemirsa. Petugas pos pantau pun meningkatkan pengawasan. Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda kembali meningkat. Sejak Senin dini hari pukul 00.41 hingga 9:28 waktu Indonesia Barat mengalami 8 kali erupsi dengan ketinggian 200 hingga 500 meter. Dari dalam kawah juga memuntahkan material vulkanik dan asap berwarna hitam kelabu mengarah ke timur. Erupsi kali ini disertai lava pijar pada dini hari. Peningkatan aktivitas ini disebabkan tingginya curah hujan di area kawah, sehingga menimbulkan letusan freatik. Dari pengamatan petugas pos pantau, tidak terdengar suara dentuman. Ya, sejak tadi malam pada tanggal 23 Januari 2023, pada pukul 00.41 itu mulai terjadi letusan. Namun
sampai saat sekarang ini masih tetap juga ada letusan, namun kecil-kecil. Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga atau level 3. Siapapun dilarang mendekati gunung dalam radius 5 km karena sangat berbahaya. Warga dihimbau tetap tenang dan jangan mudah terprovokasi informasi dari sumber yang tidak jelas. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulis Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir melanda ratusan rumah di Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain merendam permukiman, banjir juga memutus akses warga. Izin melaporkan kali Dusun Ngogak, Kecamatan Ngerapat, dan Dusun Ngogak. Hujan deras menyebabkan ratusan rumah di 5 desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Banjir memicu Sungai Ngugung meluap hingga memutus akses di permukiman. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Kondisi banjir diperparah dengan jebolnya tanggul di sekitar sungai. Ya hampir setiap tahun sering, Mas. Itu kalau musim penghujan ini mesti sering banjir. Ketinggian sampai ya hampir 80 cm, Mas. Di perbatasan antara Desa Ngerapah dan Desa Brongkol itu ada sungai. Ada sungai yang posisi di Desa Ngerapahnya menyempit. Jadi bantaran sungainya menyempit sehingga menimbulkan luapan. Bahkan kemarin sempat terjadi tanggul jebol di area tersebut dan sudah kita upayakan dengan buat tanggul manual nggih. Warga khawatir banjir tidak akan surut bila curah hujan semakin tinggi. Selain itu, warga juga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki tanggul yang jebol akibat dilanda banjir. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Seorang balita berusia 3 tahun tewas tenggelam saat bermain air banjir di Aceh, Tamiang, Aceh. Sementara itu Kabupaten Pidi sebanyak lebih dari 3.000 jiwa menjadi korban banjir dan harus mengungsi. Masih tingginya curah hujan yang terjadi sejak beberapa hari lalu mengakibatkan banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh semakin meluas. Dalam peristiwa ini, seorang balita berusia 3 tahun ditemukan tewas tenggelam saat tengah bermain banjir dan secara tidak sengaja terjatuh ke dalam selokan sedalam 2 meter. Tidak hanya itu, seorang kakek berusia 82 tahun warga Desa Batang Ara, Kecamatan Bandar Pusaka dilaporkan hilang terseret derasnya arus sungai akibat perahu yang ditumpanginya terbalik saat menyeberangi sungai. Laporan dari masyarakat dengan keadaan katanya tenggelam, dan sampai hari ini kami menurunkan tim SAR, damkar, bekerjasama dengan Polri, Polairut, sampai dengan hari ini belum ditemukan. Tapi kita sudah menemukan campannya dan kita mencari korbannya. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidi mencatat 3.336 jiwa dari 21 kecamatan menjadi korban banjir, sehingga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Adapun titik lokasi banjir terbanyak di wilayah Kembang Tanjung. Dari 176 kampung di wilayah ini, 27 diantaranya terendam banjir. Seorang ibu muda yang baru melahirkan dan bayinya dievakuasi petugas di tengah banjir di Pidi Jaya, Aceh. Sementara ribuan warga lainnya mengungsi ke tempat yang aman. Pasca diguyur hujan selama beberapa hari membuat sejumlah kabupaten kota di Provinsi Aceh dilanda banjir luapan sungai. Adapun kabupaten terdampak antara lain Kabupaten Pidi, Kabupaten Pidi Jaya, Biren, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter lebih mengepung permukiman penduduk. Sebagian warga yang terjebak di tengah banjir akhirnya dievakuasi petugas. Salah satunya adalah seorang ibu muda yang baru melahirkan beserta bayinya. Sementara sebagian warga lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saat ini kami sedang mengevakuasi sejumlah warga, lansia, dewasa, anak-anak juga ibu-ibu yang baru melahirkan. Kegiatan ini kami lakukan sejak dari pukul 9 pagi hingga
pukul 8.30 WIB. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Aceh, banjir yang disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi ini berdampak di 8 wilayah kecamatan di Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Banjir mulai melanda bagian wilayah Pidijaya pada Jumat 20 Januari lalu, dan saat ini banjir masih melanda desa-desa di 8 kecamatan di kabupaten tersebut. Data sementara menunjukkan sebanyak 4.157 rumah warga tergenang dan berdampak pada 6.776 keluarga yang terdiri dari 17.628 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah gudang truk di kawasan Anai Ayia, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Di sini tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang memburu bandar narkoba yang sudah lama meresahkan masyarakat. Seorang tersangka bernama Zulnaldi akhirnya dibekuk petugas setelah terlibat aksi kejar-kejaran di TKP. Gabungan, bro. Petugas kemudian menggeledah dan menginterogasi bandar narkoba ini. Ang dan pasti tak tolong ke kami kok. Jadi bang. Berselunak-selunak ang tanah-tanah. Jadi bang. Saya salah bang. Tanah ayo. Tak lama petugas kembali menangkap satu bandar besar bernama Alvinas. Tadi nak. Pada tu makai. Enggak bang. Ini tempat tempang uncu. Makai kan? Makai kan? Jujurnya makai dah. Ya. Nanti tolong dak deh. Tim gabungan yang melakukan penggeledahan di rumah pelaku berhasil menemukan barang bukti 3 paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana. Amanannya tadi di tepi jalan yang buat tapi BB-nya setengah kantong BB-nya Bu ya. Oi, mah. Ya kok BB ya? Kok BB-nya Bu ya? Setelah melakukan pengembangan, petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti lainnya berupa 11 kg daun ganja kering siap edar. Barang haram ini disembunyikan pelaku di dalam kantong plastik di belakang gudang. Satres Narkoba Polresta Padang telah menerima laporan dari masyarakat bahwasanya ada 2 orang pemuda inisial Z alias M dan inisial A di Batipo Panjang, Kelurahan Ayia, Koto Tangah, sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja dan sabu. Penangkapan kedua bandar besar narkoba kelas kakap ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang kurir ganja di daerah Kuranji, Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.